Di layar kita saksikan ini Standing ovation. Prabowo sudah tiba. Wah, Standing ovation. keren. Ada standing applause ya. Iya. Standing ovation dan applause untuk kehadiran Prabowo. Jarang-jarangnya kita ngeliat kayak gini ya. Jarang-jarang kita lihat. Merinding. Mudah-mudahan jadi contoh setelah ini. Dan ini makna revolusi mental ya dalam arti yang sangat sederhana. Yes, ya, Bahkan benar ketika lawan politik bisa mengubah sikap yang keras, kalau kita lihat dari sikap tanggal 9 Juli, 22 Juli, berkelanjutan orang mengatakan masih ada pertarungan, dan kemudian berujung pada simbolisasi bahasa tubuh memberi hormat, mendukung pemerintahan Jokowi JK, dan hari ini dikonkretkan dengan kedatangan. Ini pengakuan formal dan informal yang menurut saya efeknya luar biasa secara psikologis ke masyarakat. Iya. Ya. Jadi saat ini kita lihat di gedung DPR MPR sudah ramai dan Prabowo sudah tiba. Keren, merinding. Kita lihat ada standing ovation untuk kehadiran dari Prabowo, dan juga Koalisi Merah Putih juga sudah hadir, termasuk Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Jadi disinilah ya dimulai revolusi mental Seger ya. banget, Ini ya. seger banget. Seger ini. Tertunda tapi akhirnya klimaks. Ya, dan ini suasana di luar ruang rapat paripurna 1, banyak sekali media yang masih menanti kedatangan dari para tamu untuk mengikuti sidang pelantikan. Ya, ini ada Ibas. Kita lihat sudah hadir. Kenapa, Riz? Kenapa? Kenapa Mas Yoris? Ya, Yoris mau langsung komen tadi. menunjuk Mas Rene. Kenapa? Ada apa Rene? Kenapa? Enggak. Saya lihat anak muda ikut politik keren. Bagus. Oke, jadi satu pertanyaan nih untuk Bung Toto. Kalau misalnya, jadi sebegitu penting dampaknya pertemuan singkat hari Jumat itu. Kalau misalnya pertemuan itu tidak terjadi, yang kita saksikan ini apakah tidak akan terjadi juga? Ya, kita lihat bagaimana ada hal-hal teknis yang berubah. Misalnya sampai tadinya mengatakan sedang di luar negeri, tidak akan hadir, sekarang akan hadir. Akan ada efek berkelanjutan gitu. Dan kita berharap bukan hanya pada simbolisasi ya kehadiran, tapi bagaimana kita melihat ada kecairan suasana. Artinya begini, kita tidak kemudian berharap bahwa semua harus satu suara, karena DPR memang tidak boleh menjadi pemberi stempel belaka. Tetapi bagaimana misalnya Koalisi Merah Putih ke depan dalam beroposisi, dalam berdialektika itu mengedepankan politik akal sehat, bukan politik balas dendam, bukan politik yang masih jegal-menjegal karena kecewaan pasca Pilpres. Kalau itu terjadi, undang-undang apapun yang ditolak, katakanlah misalnya, anggaran yang misalnya diperdebatkan, selama dengan politik akal sehat itu akan kita dukung juga begitu, karena disitulah makna check and balances dalam arti yang sebenarnya, bukan yang seperti kemarin kita lihat mengejar 3-0, 2-0 sampai 5-0 gitu misalnya. Ini mumpung ada pengamat politik keren nih, boleh tanya nggak Mas Toto, apa buat yang kita yang aktif sebagai relawan ya, dalam bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana peran lain yang bisa kita lakukan sekarang setelah semuanya ini, setelah Jokowi dilantik dan setelah DPR seperti yang kita ketahui, dan apa sih yang kita bisa lakukan? What's your recommendation? Transformasi mengawal itu kan harus terus terjadi ya. Wajahnya akan berbeda. Mengawal menuju kemenangan, mengawal mempertahankan kemenangan, dan mengawal pemerintahan. Per hari ini kita akan mengawal pemerintahan, dan ciri khas dari relawan yang menurut saya tulus, relawan yang ikhlas itu adalah berani melakukan kritik ke dalam, karena penyakit utama dalam kepemimpinan di Indonesia terutama di level politik adalah anti kritik asal bapak senang yang sering kita dengar. Nah, memang ini juga harus dijemput bolanya oleh Pak Jokowi ketika ada transparansi. Contoh, bagaimana teman-teman relawan pendukung Jokowi ingin mengawal dan mengkritisi kalau kemudian indikator-indikator kerja dari kabinet misalnya itu tidak pernah dibuka di awal, atau misalnya per 6 bulan kah, per 3 bulan kah. Kita kan tahu misalnya ada UKP 4 yang mengawasi kabinet. Bagaimana kemudian misalnya UKP 4 yang selama ini tertutup hanya memberikan laporan pada presiden, minimal indikator-indikator kerja, bahkan kalau perlu raport-raport kabinet itu kemudian bisa dibuka, sehingga kemudian teman-teman relawan yang ingin mengkritisi, termasuk pihak oposan yang ingin mengkritisi, itu jelas indikatornya, dan masyarakat bisa menilai mana kritik yang destruktif, mana kritik yang konstruktif. Itu menurut saya yang bisa jadi jalan tengah sehingga relawan bisa terus bekerja juga bukan secara emosional tapi secara rasional.
Nuhun. Baik, mungkin sisa waktu masih ada 25 menit menuju ke mulainya ya sidang pelantikan, dan kita harus jeda dulu, kami masih akan kembali sesaat lagi.